Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Rahmat Purnama, NPM 27. Di sini saya akan menerangkan review materi algoritma Kamins. Pengertian. Kamins sendiri merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki yang mengelompokkan data dalam bentuk satu atau lebih cluster atau kelompok. Kamins merupakan suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses permodelan tanpa supervisi atau yang biasa disebut unsupervised, dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Metode Kamins berusaha mengelompokkan data yang ada ke dalam beberapa kelompok, di mana data dalam satu kelompok mempunyai karakteristik yang sama dan yang sama satu sama lainnya dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di dalam kelompok yang lain. Dengan kata lain, metode ini berusaha untuk meminimalkan variasi antar data yang ada di dalam suatu klaster dan memaksimalkan variasi dengan data yang ada di klaster lainnya. Tahapan dari algoritma Kamins. Yang pertama, menentukan nilai K, nilainya bebas sebagai jumlah klaster yang ingin dibentuk. Yang kedua, menghitung jarak data dengan sentroid. Nilai sentroid awal di sini biasanya ditentukan oleh soal atau diambil acak dari data sampel. Yang ketiga, update nilai titik sentroid. Yang keempat, melakukan perulangan dari langkah 2 dan 3 hingga anggota tiap klaster tidak ada yang berubah. Kelebihan dari algoritma Kamins. Yang pertama, mudah untuk diimplementasikan dan dijalankan. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan pembelajaran ini relatif cepat. Yang ketiga, mudah untuk diadaptasi, mampu mengelompokkan objek besar, dan pensilan objek dengan sangat cepat sehingga mempercepat proses pengelompokan. Kekurangan dari algoritma Kamins sendiri, yang pertama adalah sangat sensitif pada pembangkitan titik pusat awal secara random. Yang kedua, memungkinkan suatu gerombol tidak mempunyai anggota. Yang ketiga, hasil pengelompokan bersifat tidak unik atau selalu berubah-ubah, terkadang bagus, terkadang tidak. Yang keempat, sangat sulit mencapai global optimum. Dan yang terakhir, algoritma Kamins clustering, walaupun proses pengerjaannya cepat, tetapi keakuratannya tidak terjamin. Flowchart dari algoritma Kamins adalah sebagai berikut. Di sini ada studi kasus. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan dua data, X dan Y. Dari tabel di bawah akan dikelompokkan menjadi dua kelompok menggunakan algoritma Kamins, di mana pusat klaster ditentukan secara acak. Di sini ada 6 sampel data yang terdiri dari data X dan data Y, dan belum diketahui kelompok atau klasternya. Pengerjaan iterasi pertama. Langkah awalnya jumlah klaster adalah 2. Selanjutnya, nilai awal sentroid kita ambil dari data 1 dan data kedua sebagai perhitungan pertama. Kita menggunakan rumus Euclidean distance untuk mendapatkan jarak minimum data terhadap sentroid. Nilai sentroid awalnya seperti gambar. Selanjutnya, menghitung Euclidean distance. Rumusnya ada seperti gambar di atas. Lakukan perhitungan seperti tabel di bawah dengan memasukkan sentroid awal. Setelah dimasukkan sentroidnya, akan seperti ini. Setelah itu, hasil perhitungan jarak antara titik sentroid dengan titik tiap objek dan pengelompokan objek. Ini merupakan tabel setelah perhitungan, hasil perhitungan. Diketahui bahwa clustering 1 terdapat pada data 1 dan data 4, sedangkan clustering 2 terdapat pada data 2, 3, 5, dan 6. Iterasi kedua. Kembali ke langkah 2 tadi, nilai sentroid baru. Cara menghitung clustering, kita mencari nilai sentroid baru. Cara menghitung clustering 1 adalah kelompok clustering 1 ada 2. Data X dari clustering 1 dijumlahkan, yaitu 100
plus 90 sama dengan 190. Karena datanya cuma 2, jadi dibagi 2 sama dengan 95. Jadi nilai X dari clustering 1 adalah 95. Dan untuk nilai Y adalah 50 plus 10 sama dengan 60. Dibagi 2 sama dengan 30. Jadi Y-nya 30. Cluster 1 telah ditemukan, yaitu X 95 dan Y 30. Pada clustering 2 ada 4 data pada clustering 2. Kita jumlahkan data X-nya dari 4 data tersebut dan diperoleh 160. Karena ada 4 dibagi 4 sama dengan 40. Jadi nilai X dari clustering 2 adalah 40. Selanjutnya untuk mencari nilai Y, yaitu menjumlahkan nilai Y dari clustering 2, yaitu 205 dibagi 4. Hasilnya adalah 51,25. Clustering 2 sudah ditemukan, yaitu X sama dengan 40 dan Y sama dengan 51,25. Setelah ditemukan data centroid baru tadi, lakukan perhitungan Euclidean distance seperti perhitungan iterasi 1 sebelumnya dan didapat hasil seperti di bawah. Jarak antara titik centroid baru dengan titik tiap objek dan pengelompokan objek. Diketahui bahwa clustering 1 ada pada data 1 dan data 4, sedangkan clustering 2 ada pada data 2, 3, 5, dan 6. Jadi sama seperti perhitungan iterasi pertama tadi, tidak ada perubahan. Perhitungan selesai karena nilai centroid yang dihasilkan tetap dan cluster tidak berpindah ke cluster lain sama seperti iterasi sebelumnya. Hasil akhirnya cluster awal, cluster 1 ditemukan, yaitu data pertama dan data keempat, dan cluster 2 adalah data kedua, 3, 5, dan 6. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.